Siapa di sini yang anaknya Tuhan? Coba angkat tangan. Ya, saya percaya di sini nggak ada yang anak hantu, semuanya anak Tuhan. Oke, Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Jadi bukan presiden, bukan menteri, tetapi raja di atas segala raja. Dan raja di atas segala raja menghendaki supaya setiap anak-anaknya itu akan memerintah. Ya, raja di atas segala raja menghendaki supaya setiap anak-anaknya itu memerintah di bumi ini. Menjadi orang-orang yang membawa kerajaannya di bumi ini. Menjadi orang-orang yang berdampak di bumi ini. Menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang sukses di bumi ini. Kita semua orang tua mau anaknya berhasil, betul tidak? Siapa di sini yang mau anaknya nggak berhasil? Dan saya mau kita mengerti tentang keberhasilan. Bahwa keberhasilan itu menyangkut 7 aspek kehidupan kita. Jadi bukan bicara soal uang saja. Tetapi 7 aspek kehidupan kita itu yang pertama aspek rohani. Apakah dalam aspek rohani kita adalah orang-orang yang berhasil? Apakah kita memiliki keselamatan? Apakah kita memiliki hati yang penuh dengan damai, penuh dengan sukacita? Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Itu aspek rohani. Yang kedua itu aspek sosial, bukan aspek jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan kita. Apakah kita secara pikiran kita ini terus maju, kita terus mengembangkan pikiran kita. Apa yang kita isi dalam pikiran kita. Saudara, ini seperti komputer ya. Ini apapun yang kita download itulah pikiran kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu mempengaruhi cara berpikir kita. Apakah kita mengembangkan pikiran kita menjadi pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang membangun, itu sangat penting. Yang ketiga aspek fisik kita, apakah kita terus menjaga juga tubuh kita, tidak masukkan hal-hal yang merusak tubuh kita, saudara bisa terjemahkan sendiri hal-hal yang merusak itu apa saja. Apakah kita menjaga fisik kita ini, supaya kita tetap kuat, tetap sehat, itu penting. Yang aspek yang, dan juga saudara, sehat itu mulai dari pikiran ya. Pikiran sehat, kita percaya kita sehat dan kemudian kita melatih tubuh kita menjaga tubuh kita supaya tubuh ini tetap sehat. Yang keempat itu aspek apa? Aspek sosial, bicara tentang hubungan kita. Hubungan dalam yang terdekat yaitu pasangan kita, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak. Bagaimana hubungan kita dengan teman-teman, itu juga berbicara tentang keberhasilan kita. Terus aspek yang berikutnya, aspek pengaruh. Apa pengaruh kehidupan kita? Apakah orang mendengar nama kita kemudian mereka berkata, iya orang itu memang dahsyat luar biasa ya. Orang itu baik sekali. Atau, nah itu pengaruh. Apa nama kita pengaruhnya? Aspek yang berikutnya itu aspek komunitas. Apa benefit dari kehidupan kita buat yang lain? Apa sumbangsi kita kepada kehidupan orang lain? Apa kita memberi nilai kepada banyak orang? Apakah kita hanya hidup untuk diri kita sendiri saja? Itu aspek komunitas. Yang terakhir aspek aspek generasi. Artinya kita tidak hidup hanya untuk generasi kita. Hidup kita berdampak kepada generasi yang selanjutnya, kepada anak dan cucu kita. Sehingga orang-orang yang generasi berikutnya, yaitu anak dan cucu kita, mereka akan belajar dari kehidupan kita dan mereka mengatakan ini patut dicontoh, ini patut diteladani. Itulah 7 aspek keberhasilan dalam hidup kita yang membuat kita menjadi orang-orang yang berpengaruh. Jadi Bapak kita mau kita seperti itu untuk kita berhasil dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengapa? Karena kita adalah perwakilannya di bumi ini. Keberhasilan kita adalah keberhasilan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kita anak-anaknya ada namanya dalam diri kita atau ada gambarnya. His image in us. Gambar Allah dalam diri saudara dan saya. Tentunya gambar itu berbicara mengenai kita membawa namanya. Ya, nama baiknya gitu loh. Oke, Allah menciptakan dunia yang kelihatan dan tidak kelihatan. Bicara tentang kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah itu Allah yang menjadi raja. Dan raja itu punya pemerintahan. Dia berkuasa. Dia punya domain, dia punya wilayah. Jadi kingdom, dari kata king and domain. Jadi seorang raja dia punya domain, dia punya wilayah kekuasaan. Di mana wilayah kekuasaan dari raja di atas segala raja, dari Allah, yaitu alam semesta ciptaannya ini. Dan kita perlu mengerti, yang Tuhan ciptakan itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Jadi bukan hanya yang kelihatan.
Bahkan yang tidak kelihatan itu lebih dahsyat. Paulus berkata yang kelihatan cuma sementara, yang nggak kelihatan itu bersifat kekal. Kita harus mengerti hal ini. Dan Allah memutuskan untuk menciptakan bumi ini dan menjalankan pemerintahannya di bumi ini melalui yang kelihatan. Jadi yang tidak kelihatan kerajaan Allah, nggak kita lihat, ya. Ada kerajaan Allah, yaitu Allah, ada Roh Kudus, ada Sang Firman, Yesus, ada para malaikat yang diciptakannya. Itu yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan ini mau memerintah di dunia yang kelihatan melalui manusia yang diciptakannya. Itu sebabnya dalam diri manusia ada bagian yang tidak kelihatan yang berasal dari Allah. Ngerti ya? Ketika Allah menciptakan manusia, membentuk debu tanah, mengembuskan nafas hidup di dalamnya, dan nafas itu bagian dari Allah yang tinggal dalam manusia, menjadikan debu tanah menjadi manusia. Dan untuk apa? Untuk supaya manusia bisa memerintah di bumi ini, berkuasa. Saudara bisa baca itu Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kalau saudara berpikir kenapa nih pendeta ini khotbahnya kok cepet-cepet. Itu khotbah saya minggu lalu. Kalau saya berjelaskan lagi minggu lalu nanti kita nggak pulang jam 1. Tapi saya perlu mereview kembali. Kenapa? Karena supaya saudara nyambung pemikirannya. Nggak tiba-tiba muncul itu dari mana. Jadi saudara harus mengerti bahwa Allah mau memerintah. Ya, kerajaannya mau datang di bumi ini melalui manusia ciptaannya. Itu sebabnya ada dalam diri kita yang dari Allah itu rohnya itu. Tapi dan Allah menetapkan suatu hukum-hukum dalam alam semesta ciptaannya ini. Dalam yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Hukum-hukum itu bersifat permanen. Kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari ada hukum gravitasi. Saudara coba langgar hukum gravitasi, maka saudara akan cilaka. Ya kan? Ada hukum aerodinamika, ada hukum kelistrikan, ada semuanya itu bersifat permanen. Bukan manusia yang menciptakan semuanya itu. Manusia menemukan dan kemudian menciptakan benda-benda supaya bisa memanfaatkan hukum-hukum itu. Seperti hukum aerodinamika. Wright bersaudara tidak menciptakan hukum aerodinamika. Mereka menemukan hukum aerodinamika. Jadi akhirnya mereka menciptakan pesawat yang bisa memanfaatkan hukum itu ketika suatu benda ya dalam satu kecepatan tertentu dia menghadap angin dan angin itu akan membawa dia naik. Itu hukum aerodinamika. Itu hukum yang Tuhan telah tetapkan. Thomas Alva Edison dia tidak menciptakan listrik, listrik sudah ada. Dia menemukan alat yang bisa memanfaatkan listrik untuk jadi penerang dan itulah manusia yang menemukan hukum-hukum Allah. Dan hukum Allah tidak pernah berubah. Baik dalam hal yang natural maupun supranatural. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan ada namanya hukum sumber. Yaitu segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Itu tidak bisa terlepas dari sumbernya. Coba saudara lihat ikan. Keluar dari air, mati. Dia harus cepat kembali ke air. Mengapa? Karena waktu Tuhan menciptakan binatang-binatang di air, Tuhan berfirman, biarlah dari dalam air berkeriapan makhluk hidup. Jadi ikan, jangan coba-coba keluar dari air. Kalau dia mau tetap hidup, dia harus tinggal di habitatnya. Demikian tumbuh-tumbuhan. Dia harus tinggal di tanah, kalau enggak dia mati. Terus manusia. Tubuh ini butuh nasi pecel. Tadi pagi saya makan nasi pecel, capcay, fuyung hai, telur. Itu semua tanah. Tubuh ini dari tanah, butuh tanah untuk hidup. Ya kan? Terus ada bagian dalam diri kita yang gak bisa dipuaskan dengan capcay, fuyung hai, dengan apapun. Itu roh. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita ini. Di roh ini. Ketika kita terlepas dari Tuhan, kita mati. Dan itu yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Tuhan tetapkan hukum di Taman Eden. Kamu jamah, kamu makan buah pohon itu, kamu mati. Saudara, perkataan Tuhan adalah hukum. Ya, perkataan Tuhan adalah hukum, tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Perkataan seorang raja tidak akan berlalu. Saudara mengerti tentang kerajaan, seorang raja kalau berkata A,
semua harus ikut A. Karena perkataannya adalah hukum. Di Tiongkok dulu kalau seorang raja berkata hitam, walaupun itu putih, tetap semua orang bilang hitam. Mengapa? Itulah raja. Kita belajar dari firman Allah juga. Ahasiveros waktu zamannya Esther sudah keluarkan cap undang-undang, peraturan untuk bunuh, basmi orang-orang Yahudi. Dan Esther datang memohon. Ketika sudah kebongkar ini si Haman yang biang keroknya ini. Ahasiveros bilang, aku nggak bisa cabut perkataanku. Itu saudara materai. Perkataan seorang raja di dunia nggak bisa dicabut. Bikin lagi sesuatu yang baru. Apalagi raja di atas segala raja, saudara. Perkataan Tuhan adalah hukum. Ini harus mengerti. Dan setiap hukum itu berlaku. Tidak ada kompromi. Yang namanya hukum Allah, ya, perkataan Allah, firman itu, dia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia tidak akan pernah berubah. Jadi Tuhan berkata ketika kamu makan kamu mati. Mati. Adam dan Hawa. Enggak langsung mati. Yang mati rohnya, saudaraku. Karena terpisah dari Allah. Dia masih hidup sampai 930 tahun. Tetapi kematian terjadi di dalam sini. Saudara tidak melihat perubahan apa-apa di luar. Adam masih punya semuanya. Punya pohon-pohonan, punya ikan, punya binatang. Semuanya tidak berubah. Yang kelihatan tidak ada perubahan. Tetapi ada sesuatu yang hilang di dalam yang gak kelihatan itu. Kerajaan Allah sudah meninggalkan. Kerajaan Allah itu diwakilkan oleh rohnya. Yang memerintah manusia. Kemudian manusia memerintah bumi ini. Sudah hilang. Dan Yesus datang untuk mengembalikan kerajaan Allah di bumi. Ini khotbah saya hari ini. Oke. Empowered by the kingdom. Tuhan kembalikan kuasanya, pemerintahannya melalui anak-anaknya. Oke, bisa. Oke, Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah. Artinya berubahlah pikiranmu. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sebab kerajaan sorga sudah datang. Jadi itu yang Yesus deklarasikan ketika dia datang. Yesus tidak membawa agama, saudaraku. Yesus membawa kerajaan. Aku datang membawa kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah datang bersama dengan aku. Dan kemana-mana Yesus memberitakan ini. Kita sudah belajar yang lalu bahwa sebelum Yesus naik ke sorga, berulang-ulang kali selama 40 hari, berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sangat penting. Karena semasa Yesus hidup selama 3,5 tahun, selalu itu yang dia beritakan. Kemana-mana Yesus memberitakan kerajaan Allah. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea untuk mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Bukan Injil yang lain, Injil apa? Berita baik mengenai kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kemanapun Yesus pergi, Yesus selalu membawa ini, Injil kerajaan. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan, ini orang Makassar setan, dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, Yesus bilang, ketika aku mengusir setan dengan apa? Dengan kuasa roh Allah. Dengan kuasa roh kudus, kerajaan Allah sudah datang di tengah-tengah kamu. Ada banyak orang berpikir kerajaan Allah itu nanti. Di sana. Saudara, kerajaan Allah bukan hanya nanti dan di sana. Tapi dimulai saat ini juga. Dimulai ketika Yesus datang. Ketika Yesus dan kuasa roh Allah mengusir setan. Kerajaan Allah datang di tengah-tengah mereka. Jadi kita harus mengerti. Karena orang kadang berpikir, wah nantilah kita hidup disediakan rumah yang besar di sana, jalan dari emas. Saudara, saat ini juga Tuhan mau kita
menghadirkan kerajaannya di bumi seperti di sorga. Itu sebabnya doanya diajarkan pada murid-murid, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita harus mengerti hal ini. Bahwa Tuhan mau kita memerintah di bumi ini dengan rohnya itu yang kembali tinggal di dalam diri kita. Oke. Injil kerajaan Allah adalah otoritas Allah, pemerintahannya dan penguasaannya sudah datang ke bumi. Artinya pada waktu Injil kerajaan Allah diberitakan, kita sedang memberitakan segala sesuatu yang di surga dinyatakan ke bumi sekarang. Itu maksudnya ketika Yesus berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang, arti segala pemerintahan, penguasaan dari Allah sudah datang di bumi ini. Itu yang dia beritakan kemana-mana, Injil kerajaan. Nah sekarang bagaimana Yesus mengembalikan kerajaan Allah di bumi ini melalui orang percaya. Nah, kita belajar hari ini. Oke, Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah sendiri. Saudara, bagaimana caranya kita menjadi anak-anak kerajaan itu? Dengan dilahirkan dalam kerajaan. Tapi lahirnya bukan lahir secara jasmani. Lahir secara rohani. Jadi saudara kalau saudara lahir di Amerika, pasti saudara jadi citizen di sana. Karena kelahiranmu itu mensahkan saudara menjadi warga negara sana. Demikian juga untuk bisa menjadi warga kerajaan Allah, kita harus lahir baru. Saudara, tidak ada jalan lain. Saudara harus lahir dalam kerajaan. Saudara harus lahir dari Allah sendiri. Karena kita semua lahir dari Adam. Kita lahir dalam kuasa kerajaan kegelapan. Kita semua. Ketika kita belum menerima Yesus. Kita harus terima Yesus supaya lahir dalam kerajaan terang. Melalui Yesus kita lahir dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus menjawab, bagaimana aku sudah tua gini masuk rahim ibuku. Bukan itu maksudnya. Kamu harus lahir dari roh. Kalau kamu tidak lahir dari roh, kamu tidak sah sebagai warga kerajaan. Gitu. Tanpa roh Allah kita bukan anak Allah. Roh itu yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Dalam Roma pasal 8 dikatakan, roh itu yang menjadikan kita anak Allah. Dan roh itu yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, tidak peduli siapapun saudara. Yang menjadikan saudara dan saya anak Allah, yaitu roh Allah kembali tinggal dalam diri kita. Dan itu yang membuat kita menjadi warga kerajaan, menjadi anak-anak Allah. Dan bisa memerintah, menjalankan pemerintahannya di bumi ini. Oke, Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, ingatkan, ingat ya. Walaupun kamu di dunia ini, kewargaanmu itu surga loh. Ya memang kita masih menantikan saatnya Yesus datang kembali. Supaya tubuh ini yang fana ini berubah. Menjadi tubuh kemuliaan. Tapi tidak tunggu nanti baru kita warga kerajaan sorga. Saat ini juga. Kamu kewargaanmu sorga. Gitu loh. Jadi kita harus menyadari itu siapapun kita. Warga negara apapun kita. Kewargaan kita yang pertama. Kita adalah warga kerajaan sorga. Dan yang menjadikan kita warga kerajaan sorga. Karena kita lahir dalam kerajaan itu. Lahir baru. Nah kerajaan Allah ini kerajaan yang memang beda dengan kerajaan di dunia ini. Kalau kerajaan di dunia ini warganya itu bukan keluarganya. Tapi kerajaan Allah, semua saudara dan saya ini adalah keluarganya. Karena kita anak-anaknya. Ngerti ya? Yesus adalah yang sulung dikatakan dari antara banyak saudara. Bagaimana Yesus kok bisa jadi sulung? Karena kita semua adalah anak-anak Allah. Karena roh Allah yang ada dalam diri kita.
Nah, terus bagaimana caranya roh Allah itu kembali dalam diri manusia? Yang tadi saya katakan sudah hilang karena manusia melanggar hukum Allah. Jadi caranya ini, Yesus harus datang sebagai Adam yang kedua. Paulus berkata, Adam pertama datang dari dunia, tapi Adam yang kedua datang dari sorga. Untuk mengembalikan pemerintahan sorga di dalam manusia yang sudah kehilangan roh Allah itu, Yesus harus datang dalam dunia ini sebagai manusia. Sang Firman itu harus datang sebagai manusia dan disebut oleh Paulus sebagai Adam yang kedua. Dia berasal dari sorga. Dan kemudian Allah membatasi dirinya dalam manusia. Filipi 2 dikatakan dia telah mengosongkan dirinya. Berupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam diri Yesus. Yesus sebagai satu-satunya manusia yang penuh dengan Roh Kudus sejak Roh Kudus meninggalkan Adam. Nah, ini penting kita untuk mengerti ya. Bahwa sebelum Yesus nggak ada seorang pun yang penuh Roh Kudus. Nggak ada. Saudara berkata begini, oh banyak di perjanjian lama. Itu siapa? Yusuf. Kan ada roh Allah kan dalam dirinya. Ada roh Allah. Terus siapa lagi? Daud. Simson. Coba saudara perhatikan. Nggak pernah roh Allah itu tinggal dalam diri mereka. Roh Allah itu hinggap. Roh Allah itu hinggap. Mengapa roh Allah nggak bisa tinggal dalam manusia? Kenapa seluruh manusia berdosa? Tidak ada satupun yang bisa layak menjadi tempat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Roh Kudus. Nggak bisa tinggal di tempat yang tidak kudus. Dan semua manusia tidak kudus. Siapapun tidak kudus, semua yang tidak kudus, maka roh Allah cuma hinggap. Simson, coba perhatikan Simson. Roh Allah meninggalkan Simson. Dan dia perlu minta tolong Tuhan turun lagi. Turun rohnya, dorong itu tiang runtuh. Roh Allah tidak pernah tinggal permanen dalam siapapun. Kecuali Yesus. Mengapa? Yesus tanpa dosa. Dikandung oleh Roh Kudus. Sudah mengerti ya? Tidak ada benih Adam dalam diri Yesus. Adam berapa? Enggak ada. Kenapa? Karena tidak ada benih laki-laki dalam diri Yesus. Maria kandungannya dipinjam oleh Roh Kudus untuk melahirkan manusia Yesus di dunia ini. Itu sebabnya dia tanpa dosa bisa menanggung semua orang. Dia yang bisa memenuhi seluruh hukum Allah itu. Melalui Yesus kerajaan Allah datang dan kehendaknya dilaksanakan sepenuhnya. Yesus melaksanakan seluruh kehendak Allah dengan kuasa dari Roh Kudus. Tadi kita sudah membaca ya. Ketika aku mengusir setan ini dengan kuasa Roh Kudus, Roh Allah. Yesus tidak pernah menggunakan kuasanya sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia dipenuhi Roh Kudus sebagai manusia. 100% manusia dipenuhi oleh Roh Kudus 100%. Dan 100% semua tindakannya itu oleh karena Roh Kudus yang memimpin kehidupannya. Itu sebabnya di Lukas pasal yang keempat, dia mengutip kitab Nabi Yesaya, Roh Tuhan ada padaku. Karena dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk membebaskan orang tawanan, untuk melepaskan orang tertindas, mencelikan mata yang buta. Jelas sekali, kerajaan Allah datang melalui pribadi Yesus, melalui Roh Kudus yang terus berkuasa memimpin kehidupannya. Oke, mengembalikan kerajaan Allah di bumi. Caranya, mengembalikan Roh Kudus ke dalam manusia. Jadi tujuan Yesus datang dalam dunia ini bukan hanya mati dan bangkit. Tetapi terutama mengembalikan kerajaan Allah di bumi, yaitu dengan mengembalikan Roh Kudus ke dalam manusia. Nah, apa yang hilang oleh manusia harus dikembalikan oleh manusia. Yesus harus mati sebagai manusia untuk memenuhi hukum Allah yang Allah telah tetapkan. Jadi tadi saya katakan perkataan Allah adalah hukum dan tidak ada kompromi. Bahkan Tuhan sendiri harus memenuhi perkataannya. Ya kan? Jadi untuk memenuhi perkataan hukum dia tetapkan, Sang Firman ini harus jadi manusia yang tanpa dosa kemudian menanggung dosa. Menanggung semua pemberontakan manusia yang dari sejak Adam sampai manusia yang terakhir itu ditanggungnya. Ibrani dikatakan dia masuk ke ruang kudus
dengan membawa darahnya sendiri. Dan dia mendapat kelepasan kekal untuk seluruh umat manusia. Terus oleh Adam semua manusia berdosa. Oleh Yesus semua manusia dibenarkan dan dikuduskan. Roh Kudus dapat tinggal kembali dalam diri setiap orang yang ditebus dan dibenarkan oleh anugerahnya. Di Roma dikatakan oleh satu orang dosa masuk dalam semua manusia dan maut berkuasa atas seluruh manusia karena satu orang. Tapi yang lebih benar lagi, semua orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah dan kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus memateraikan kita sebagai anak Allah dan warga kerajaan Allah. Dan saya mau kita mengerti siapa itu Roh Kudus. Penting sekali karena banyak kali kita kurang mengerti, banyak nggak mengerti siapa itu Roh Kudus. Padahal dia adalah pribadi yang the most important, pribadi yang terpenting di alam semesta ini. Roh Kudus bukanlah suatu benda atau sekedar kuasa. Nggak pernah digunakan kata ganti benda untuk Roh Kudus. It dalam bahasa ini, nggak pernah. Selalu he. Karena Roh Kudus bukan benda, bukan sekedar kuasa, bukan. Roh Kudus juga bukan suatu perasaan atau sensasi. Wah, bulu kuduku merinding. Ini artinya ada Roh Kudus. Wah, kalau orang nangis-nangis, guling-guling, berarti Roh Kudus. Belum tentu. Memang Roh Kudus bisa menyentuh perasaan kita, tapi sekedar emosi, belum tentu Roh Kudus. Gitu loh. Roh Kudus bukan burung merpati, bukan angin, bukan api, bukan awan, bukan air, bukan minyak. Sekalipun itu digunakan untuk melambangkan Roh Kudus. Satu hari Minggu Pentakosta seperti ini, seorang pendeta berkhotbah tentang pencurahan Roh Kudus. Dia sudah pesan sama anaknya. Ya, nanti ketika Papa katakan, Roh Kudus dilepaskan, Roh Kudus dicurahkan. Kamu lepas ya burung merpati. Supaya itu kelihatan gitu kan. Wah gitu. Dari ini mimbarnya belakangnya ada tirai. Anak sudah siap di belakang kan. Untuk ketika Pak mendengar papanya khotbah, Roh Kudus dicurahkan. Dilepas burung merpati gitu, terbang gitu. Roh Kudus dicurahkan. Kok enggak keluar merpatinya. Roh Kudus dicurahkan lagi. Enggak keluar. Keluar anaknya nangis. Pak, Roh Kudusnya mati. Mati bagaimana? Dimakan kucing. Jadi Roh Kudus bukan merpati. Roh Kudus adalah pribadi. Dia memiliki kepribadian. Roh Kudus bisa didukakan. Ya. Bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Dengan kita mengabaikannya. Padahal dia pribadi yang tinggal di kita, tapi kita nggak pernah ajak ngomong. Dan kalau dia ngomong sama kita, kita cuekin. Kita tidak dengar, kita melengkos terus. Kita mendukakan Roh Kudus. Saudara aja coba kalau saudara tinggal bersama seseorang tapi nggak pernah diajak ngomong. Kalau ngomong nggak pernah didengerin. Bagaimana? Kan saudara juga berduka. Jadi Roh Kudus bisa didukakan. Nah kalau saudara terus nggak mau dengar, lama-lama dia berhenti ngomong. Bahaya tuh. Ada seorang bertanya sama saya, bagaimana sih? Kayak saya tahu saya lahir baru, nanti ada suara di dalam hatimu. Ketika kamu berdosa. Itu suara roh. Tapi kalau kita terus mengabaikan dan menolak, lama-lama kita bisa sampai pada titik nggak rasa dosa lagi. Sudah kapalan orang bilang. Dan itu berbahaya. Itulah kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus mau memimpin kehidupan kita, mau hidup kita berhasil seluruh aspek kehidupan kita. Mengapa? Karena kita adalah anaknya. Dan tentunya dia ingin kita berhasil. Kalau kita membawa namanya. Roh Kudus memiliki kehendak dan perasaan. Roh Kudus adalah Allah. Dan Roh Kudus satu-satunya pribadi yang dapat membuat seorang percaya, bertobat, dan lahir baru. Itu sebabnya kita dalam doa 5 jari, kita berdoa, Roh Kudus tolonglah insafkan dia akan dosa. Roh Kudus bukakan mata rohani untuk melihat kebenaran Injil. Kok susah sekali dia bisa mengerti tentang anugerah ya. Hanya Roh Kudus yang bisa. Kita sudah sampai bicara mulut berbusa. Melakukan apapun yang kita lakukan. Nggak bisa sadar dia. Perlu Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu dalam hati seseorang.
Gitu. Nah, ada yang sangat penting yang kita perlu mengerti. Ada dosa yang tidak ada ampunnya. Tuhan Yesus bilang ada satu dosa yang tidak bisa ada ampun. Saudara bertanya, masa ada sih? Kan Yesus menanggung dosa kita semua. Ada satu dosa yang tidak ada ampunnya. Tuhan Yesus berkata begitu. Yaitu menghujat Roh Kudus. Matius 12 ayat 31 dan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Waduh, ngeri sekali ya. Nah, apa maksudnya ini? Saya mesti jelaskan kepada saudara pada hari ini. Yesus berkata ini setelah orang Farisi dan ahli Taurat mengkritik apa yang dia lakukan. Yesus usir setan dengan kuasa Roh Kudus. Tapi para ahli Taurat Farisi bilang, dia usir setan dengan kuasa setan. Dia usir setan dengan kuasa Beelzebul. Dan Tuhan berkata, nah hujat pada Roh Kudus itu tidak akan ada ampun. Nah mengapa? Oh, saya perlu 3 orang volunteer untuk supaya bisa menjelaskan ini. Bapak Pranata bisa maju. Terus siapa? Bapak Erwin, ya. Kan dekatan itu, sudah nggak susah cari orang. Bapak Erwin. Terus satu lagi Bapak Henry. Ini bapak-bapak semua. Oke. Ya. Oke, ini Bapak Henry di sini, di tengahnya Bapak Erwin. Oke. Jangan takut, nggak disuruh dansa, nggak disuruh nari, nggak disuruh nyanyi. Sini, agak jauh sedikit sini. Oke ya, ini Allah Bapak. Wah, keren, baju putih, Allah Bapa. Ini Allah Anak, Sang Firman, Yesus. Ini Allah Roh Kudus. Oke ya. Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nggak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus kan. Kenapa? Karena semua orang berdosa. Harus melalui Yesus untuk disucikan dosanya, baru bisa diterima oleh Bapa. Karena Bapa kudus. Nggak bisa. Tanpa Yesus. Oke. Sekarang kembali ke sini. Dan siapa yang membuat orang bisa percaya pada Yesus? Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa membawa seseorang kepada Yesus. Untuk percaya, bertobat. Dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan sucikan dosanya. Ngerti ya? Nah kalau seseorang terus menghujat Roh Kudus, artinya menolak ini terus. Menolak. Mau dibawa nggak mau. Mau dibawa nggak mau. Bagaimana bisa diampuni? Ngerti? Makanya dosa itu yang menolak terus Roh Kudus nggak bakal ada ampun. Saudara menolak untuk diampuni. Ngerti? Dosa apapun bisa. Tapi kalau menolak untuk minta ampun, menerima Yesus, bagaimana bisa diampuni? Karena nggak ada jalan lain, hanya melalui Yesus. Dan hanya Roh Kudus yang bisa membawa saudara untuk kepada Yesus. Tidak ada seorang pendeta pun bisa melakukannya, nggak ada. Mau khotbah bagaimana hebat pun nggak akan bisa menyadarkan orang kecuali Roh Kudus. Tapi kalau seseorang dengar khotbah terus nggak percaya, terus bagaimana saudara bisa mendapatkan pengampunan? Karena saudara menolak terus. Saudara menolak terus. Ya Roh Kudus nggak bisa bawa saudara kepada Yesus. Maka saudara tidak akan dapat pengampunan. Sampai kapanpun. Karena saudara menolak satu-satunya pribadi yang bisa bawa saudara untuk diampuni. Amen. Itu maksudnya menghujat Roh Kudus. Oke, terima kasih bapak-bapak ini. Jadi saudara betapa pentingnya pribadi Roh Kudus. Yesus ada sebelah kanan Bapa di sorga. Saat ini Yesus ada di semua orang percaya melalui Roh-Nya. Itulah caranya mengembalikan kerajaan Allah di bumi ini. Apa yang hilang dari manusia, manusia berusaha dengan berbagai macam cara untuk mengisi kekosongan. Dengan uang, dengan pesta, dengan apa saja jabatan, nggak bisa. Ada kosong di sini.
Karena kita mengejar sesuatu yang bukan yang hilang dari kita. Yang hilang dari kita adalah kerajaannya itu, rohnya itu. Dan kita kejar yang lain. Saudara jangan kejar yang lain. Kejar itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi Roh Kudus pribadi yang paling penting. The most important person. Dan kita harus mengerti hal ini. Kalau saudara berdoa tabernakel, ada bagian ruang kudus. Di mana bergaul dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus pribadi. Roh Kudus selalu ada di kita, tapi kita nggak pernah berbicara dengan dia. Kita nggak pernah menantikan Roh Kudus, tolong saya, tuntun saya, beritahu saya apa yang harus berbuat. Kita nggak baca firman untuk minta Roh Kudus, tolong kasih pengertian. Roh Kudus cuekin terus. Padahal dia selalu ada. Kalau saya berdoa jam 2 pagi, biasanya saya berdoa dengan Pak Slamet. Biasanya ya, setiap hari jam 2 pagi itu. Kadang-kadang saya sendiri. Kalau saya sendiri, saya biasanya berdoa dalam roh. Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tapi kita harus mulai dari ayat 27. Konteksnya apa? 27 berkata, dalam kelemahan kita, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Dan roh itu berdoa melalui kita. Kepada Allah, dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara, Roh Kudus paling mengerti pikiran Bapa. Dan itu yang doa yang paling efektif. Ketika saya sendiri, saya nggak merasa sendiri. Karena saya tahu ada Roh Kudus dalam diri saya. Saya mau dia berdoa melalui saya. Makanya saya 1 jam itu saya habisin, banyak kan kalau sendiri berdoa dalam roh. Berdoa. Saya nggak tahu apa yang saya doakan. Tetapi roh Allah di sini berdoa. Dan Bapa yang mengerti. Dan Bapa bekerja mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi saya. Mungkin juga bagi orang-orang lain. Yang sementara Roh Kudus berdoa melalui saya untuk orang itu. Yang saya tidak tahu juga. Jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam, saya bisa berdoa dalam roh. Saya di mobil, kalau perjalanan, saya berdoa dalam roh. Saya nggak perlu konsentrasi dengan doa saya. Kalau saya harus nyetir kan, tapi saya bisa berdoa dalam roh. Saudara, bergaulah dengan Roh Kudus. Ya. Saudara, dalam doa tabernakel bagian Roh Kudus itu kita bisa mengucap syukur kepada Roh Kudus. Kita bisa menyembah dia, kita bisa bergaul, kita bisa menantikan suaranya berbicara. Dan itulah bergaul dengan Roh Kudus. Dia adalah pribadi. Jangan diabaikan, saudaraku. Dia mau memimpin kehidupan kita supaya kita bisa menjadi perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Dalam setiap aspek kehidupan kita, bukan hanya waktu kita ibadah 2 jam ini. Sayang sekali kalau kita berpikir Roh Kudus hanya menolong kita dalam ibadah 2 jam. Sangat keliru, itu pikiran agamawi namanya. Roh Kudus mau berkuasa atas kehidupan kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari bagaimana kita berumah tangga, bagaimana kita memimpin pekerjaan, usaha kita, segala-galanya. Sangat rugi sekali kalau kita berpikir, oh Roh Kudus hanya waktu ibadah 2 jam. Sangat rugi sekali. Sementara yang berikutnya saudara diamkan dia terus. Nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah diminta pertolongan, nggak pernah mengandalkannya. Jadi saya berdoa hari ini kita dibawa pada kesadaran hal ini. Jadi kalau ada di antara saudara belum menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, jangan keraskan hatimu ketika Roh Tuhan berbicara. Ya, terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Dan saudara bergaullah dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing kehidupanmu. Nanti minggu depan saya akan berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Ini saya tidak ada waktu untuk sampai ke situ. Saya undang kita berdiri. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara jangan kemana-mana minggu depan. Saudara akan lewat sesuatu yang sangat berharga. Jadi saya anjurkan saudara juga untuk lihat lagi di YouTube. Karena saudara tidak akan bisa menangkap satu kali khotbah ini. Paling 20%, 25%. Saudara lihat lagi di YouTube saudara ketik GSJ Sungai Kehidupan. Nanti akan muncul ibadah hari ini dan ibadah minggu yang lalu. Minggu lalu saya khotbah di kaum muda juga yang sama di minggu. Mungkin minggu lalu nggak ada khotbah yang minggu, ada yang Sabtu. Saudara bisa lihat lagi
Belajar, izinkan Roh Kudus memimpin saudara, menolong kehidupan saudara. Haleluya. Haleluya.